Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam merdeka kepada bangsaku, negeriku, dan masyarakat Indonesia seutuhnya dan umumnya. Jumpa hari kedua keterangan pertama dalam penjabaran dan penjelasan seputar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam perjalanan spiritual. Dalam kesempatan ini, keterangan yang kedua akan menjabarkan dan menjelaskan seputar gambar Garuda, simbol-simbol Garuda, dan makna simbol di dalam Garuda itu sendiri. Sebagai penjabaran daripada nilai-nilai filsafat dan filosofi, sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang diakui oleh negara dan diyakini oleh negara dan dipercayai oleh masyarakat bangsa Indonesia, sebuah ketetapan hukum yang tidak bisa digugat oleh siapapun dan tidak bisa dirubah oleh siapapun juga, karena dia sebuah ketentuan paten dari rumusan-rumusan yang ada adalah rumusan berdasarkan petunjuk dan hidayah yang diberikan kekuasaan Allah semata, sehingga simbol dan gambaran ini diberikan penjelasan agar setiap bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia maupun pejabat pemerintah Indonesia tidak menyalahgunakan sebuah hak kewenangan yang dipercayakan kepada dirinya dan tidak menyalahgunakan sebuah hak yang dipikulkan ke pundaknya. Hak amanah dijalankan, hak pinjaman dijalankan, dan hak-hak lainnya dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi sebuah kekeliruan, tetapi dijalankan sebuah pengertian yang lebih bermanfaat untuk kepentingan manusia itu sendiri di dalam menjalankan sebuah hak amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini, pada kesempatan ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 20 Desember, rangkaian menjelaskan tentang Pancasila yang kedua kalinya, demi untuk menuju ke tujuan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, agar Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik pribadi, kelompok, dan golongan, tetapi Pancasila adalah narasi yang mengatur sebuah tatanan dan peradaban untuk mengatur segala bentuk-bentuk kemanusiaan di dalam keseharian maupun di dalam kehidupan yang ada, sehingga Pancasila diakui
dan memang memiliki dasar-dasar yang mendasar, karena dasar-dasar di dalamnya adalah dasar-dasar diambil dari bentuk-bentuk yang berhubungan dengan kekuasaan Allah semata dan berbentuk daripada kondisi kaitan dengan alam semesta. Sehingga apa yang disimbolkan di dalam ini dijabarkan dan diterangkan, sehingga masing-masing yang memakai simbol-simbol dalam keterangan Pancasila ini tidak menyalahgunakan dan tidak keliru di dalam penerapannya, sehingga berlaku adil, berlaku bijak, dan berlaku yang sebenar-benarnya. Tidak memperlakukan hal-hal yang semena-mena, tetapi memperlakukan sebuah hak kemanusiaan yang lebih manusiawi menuju ke tujuan program Indonesia yang majemuk dan Indonesia yang merdeka, negara yang madani. Dalam kesempatan ini kita mulai menerangkan gambar dari bintang. Bintang adalah sumber di dalam kotak, digambarkan kotak hitam, berarti adanya pada malam hari, datangnya kegaiban. Rotasinya pusat kedudukan pada jantung manusia, karena pemberian nyawa yang maha kuasa itu letaknya pada jantung daripada gerak manusia, denyut. Sehingga di dalam pengertian Al-Fatihah, letaknya di sini adalah dia huruf alif sebagai pemberi nyawa dasar dari awal perjalanan kehidupan manusia. Sila kedua, rantai, simbolnya merah. Karena simbolnya merah, manusia menunjukkan kedewasaan dari sumber penghargaan, di mana semua sumber penghargaan diletakkan pada kaum ibu yang memelihara perjalanannya rahasia. Jadi mata rantai, manusia sebagai pelaku daripada mata rantai kehalifaan menjalankan daripada kewajiban kehalifaan untuk tidak menyalahgunakan sebuah mata rantai keikatan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jalankan kebenaran bukan pembenaran, karena kebenaran adalah puncak daripada akidah dan keimanan, sehingga dia berlaku adil dengan seadil-adilnya. Maka rantai ini adalah sebuah simbol yang mengikat sebuah perjalanan seseorang untuk tidak menyalahgunakan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan atau hak ketuhanan. Makanya Pancasila mengambil rantai sebagai ikatan untuk manusia bisa memahami hubungan silaturahmi dengan kekuasaan Sang Pencipta, dengan kekuasaan alam semesta, dengan kekuasaan sesama manusia di antara manusia yang ada. Simbol yang ketiga, pohon beringin. Warnanya putih dan pohon beringinnya hijau. Berarti pohon beringin adalah sumber di mana yang bisa menaungi atau memberikan sebuah sumber yang besar dalam kehidupan. Sehingga setiap kepala, setiap pemimpin mampu mempertanggungjawabkan lingkup daripada kehidupan, baik itu lingkup kecil maupun besar, sehingga senantiasa bisa melahirkan sebuah bentuk kedamaian. Karena pohon beringin mengakar ke bumi, sehingga perlu dipahami bahwa setiap insan bertanggung jawab apa yang diembannya sebagai amanah yang di pundaknya, dan apa yang diwajibkan bagi dirinya untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya. Sehingga tidak perlu dan tidak bisa disalahgunakan sekecil apapun, karena sebagai sumber ketetapan di dalam sebuah hukum yang ada harus dipelihara dan dijaga dengan semestinya. Mengapa demikian? Karena inilah yang disebut sebuah amanah yang dititipkan dan sebuah pinjaman yang diberikan. Ketika titipan amanah dan pinjaman tidak dijaga dengan baik, maka itu dikatakan penyalahgunaan. Tidak perlu disebut pasal, bab, dan ayatnya, tetapi itu namanya sudah melakukan sebuah pelanggaran. Jadi, bagi yang sudah melakukan sebuah kesalahan dan pelanggaran, berpikirlah secara cermat, berpikirlah secara cerdas, dan berpikirlah secara manusiawi untuk kembali ke jalan yang sebenar-benarnya. Jangan terlalu jauh keliru untuk melakukan sebuah kekeliruan, jangan terlalu jauh melakukan sebuah kesalahan, dan jangan lagi mencari-cari pembenaran, tapi carilah kebenaran agar melahirkan sebuah hakikat kebaikan dalam pribadi untuk keselamatan diri, orang banyak, dan keluarga di dalamnya. Simbol yang keempat adalah kepala banteng, simbolnya merah. Kepala banteng hitam, mulutnya putih. Kepala banteng berarti sebuah kekuatan
yang dipercayakan kepada siapa yang bisa memimpin dan kepada siapa yang bisa menjadi kepala untuk mengatur keadaan. Karena yang menjadi kepala harus tahu di mana tempat-tempat yang lebih tepat, di mana tempat-tempat yang tidak tepat, sehingga dia mengatur tempat-tempat yang lebih tepat, bisa mengatur posisi-posisi yang jelas. Mengapa demikian? Karena dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kepala banteng dalam kehidupan menggambarkan sumber penciuman. Sudah barang tentu negara Republik Indonesia negara yang besar, negara yang majemuk. Jangan ciptakan maju mundur, tapi ciptakan kemajuan dengan dasar asas Pancasila yang sebenar-benarnya sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menetapkan sebuah ketetapan hukum yang ada. Mari kita generasi bangsa Indonesia, baik yang sudah menjalankan maupun yang belum menjalankan, pahamilah dan ketahuilah bahwa Pancasila ini adalah sumber-sumber yang perlu dikaji dan dipahami sedalam mungkin agar tidak bisa disalahgunakan. Karena Pancasila ini adalah patokan, panutan, ajaran, ajakan untuk mengatur kepada kebaikan. Tidak sekali-kali kepada perpecahan dan tidak sekali-kali kepada hal-hal yang buruk. Mari bangunlah sebuah persatuan dan kesatuan. Yang kelima, padi dan kapas. Simbolnya di dalam gambar bingkai putih. Padi adalah sebuah kehidupan, mengenyangkan seseorang untuk bisa memberikan keteguhan dari hidupnya. Di mana ia merasakan kelaparan harus dipenuhi dengan makanan, utamanya padi sebagai salah satu bobot yang bisa memberikan sebuah kehidupan dan kelayakan dalam kesehariannya. Kenapa demikian? Karena itu simbol-simbol yang disebut simbol seni, simbol filsafat, dan simbol-simbol ideologi. Maka perlu dipahami, perlu dijaga, perlu dilestarikan dalam kehidupan yang paling utama yang mana dan yang paling diutamakan yang mana. Kapas sebagai sumber di mana manusia menaungi tempat. Bila mana ia memeringkan kepalanya, berarti ia akan tertidur lelap, berarti akan mendatangkan kedamaian dalam kehidupannya. Dari simbol-simbol yang ada, sudah barang tentu, baik pemerintah, baik lembaga-lembaga instansi yang ada, maupun lembaga-lembaga negara yang ada, yang telah memakai simbol-simbol yang ada, yang telah menyalahgunakan hak-hak dan keterangan di dalamnya, bertanggung jawab atas kesalahan. Karena Pancasila yang menentukan sikap, bukan saya yang menyatakan sikap ini, tetapi Pancasila yang menuntut keadilan. Karena Pancasila ini adalah pencernaan keterangan dari segala sumber hukum yang dimaksud. Maka baik daripada urutan undang-undang dasar, kelanjutan dimaksud undang-undang dasar, karena dasar dari Pancasila yaitu panca indera. Panca indera yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, pertama nyawa. Yang kedua diberikan adalah pendengaran. Yang ketiga adalah penglihatan. Dan yang keempat adalah penciuman. Yang kelima adalah perasaan. Perasaanlah yang menciptakan keadilan demi mencapai tujuan kemanusiaan. Makanya bangsa Indonesia dalam tanggung jawab pembukaan ikut mencerdaskan ketertiban dunia yang bersakam perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memegang emban amanah serta risalah perjuangan menuju ke tonggak kemerdekaan yang sebaik mungkin dan sebenar-benar mungkin. Jadi dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2 pemetaan. 1 Pancasila dikatakan, 2 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, kenapa disebut Undang-Undang Dasar? Karena dasarnya diambil daripada anasir, api, air, angin, dan tanah. Dasar-dasar itulah yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka barang siapa yang mengelirukan dan barang siapa yang merekayasa, barang siapa yang merubah, maka sudah barang tentu ia menjadi perusuh dan perusak dalam negara ini. Dan barang siapa yang mengamalkan memelihara, maka disinilah sebuah konkretnya bangsa dan sebuah jaminan kebaikan bagi rakyatnya. Bagi pemerintah yang mengerti, bagi masyarakat bagi mengerti, bagi hukum-hukum yang mengerti, jagalah kelestarian yang sudah diberikan. Karena ini titipan dan amanah para leluhur, tetapi bukan hadiah biasa. Dengan pengorbanan
harta, jiwa, dan raga yang berkorban di medan pertempuran untuk mempertahankan suatu kemerdekaan, memajukan suatu kemaslahatan kepentingan umat manusia di dalamnya. Maka lahirlah sumber-sumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Barang siapa yang senang merekayasa dan memainkan tanpa kita sebut pasalnya, berarti telah menyalahgunakan hak kewenangan. Maka dia akan kena sanksi daripada hukum dirinya sendiri. Hari ini, dalam kesempatan ini, kami menerangkan penerangan kedua dari penjelasan awal. Sehingga tidak membingungkan bagi pendengar atau bagi yang menyimak kabar berita yang ada. Inilah sebuah bentuk konsep kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya Garuda ini adalah bentuk daripada agama dunia. Mengapa agama dunia? Karena Garuda itu adalah gerakan angkatan rakyat untuk dunia agama. Sisi pemberian sama, hanya berbeda-beda, diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Maknanya, pelaksanaannya berbeda-beda tapi tujuannya untuk menyatukan kebaikan dalam perasaan, untuk membangun sebuah silaturahmi sesama manusia. Jangan ada pecah belah, jangan ada saling hina, jangan ada saling menghujat, dan jangan ada saling fitnah, jangan ada saling tindas menindas atau saling mendiskredit. Karena Pancasila sama sekali tidak memberikan satu kata dan satu kalimat untuk seseorang melakukan sebuah ketidakbenaran. Pancasila menganjurkan dalam kebaikan dan kebenaran untuk dalam pelaksanaan, demi membangun sebuah ukhuwah agar menjadi manusia seutuhnya, agar melahirkan sumber daya manusia lahiriah dan batiniah. Inilah manusia bangsa Indonesia, dan inilah manusia yang ditunggu oleh keadaan dunia, di mana dunia membutuhkan sebuah kemanusiaan yang menerapkan kemanusiaan tanpa melihat ras, suku, dan agama, tetapi dia melihat adalah sisi kemanusiaan itu sama adanya. Karena manusia dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai keluar, semua adalah anak cucu Adam. Sehingga marilah kita berpikir pada persoalan sejarah. Janganlah sejarah kesalahan menjadi permasalahan, tetapi sejarah yang masalah kemarin menjadi permasalahan ditinggalkan, menjadi lebih baik untuk mencari sebuah titipan sejarah yang bersejarah. Itulah sebuah peradaban sejarah namanya. Jadi janganlah kita belajar pada kesalahan yang terus-menerus lalu kita menjadi salah. Tapi kita belajar dari kesalahan yang salah untuk keluar dari kesalahan, menjadi yang baik untuk menuju yang lebih benar. Hari ini, kesempatan ini, penjelasan ini, masih juga ada kelanjutan dan masih ada juga keterangan selanjutnya. Saya mintakan kepada seluruh aparatur negara, baik di institusi kenegaraan, itu Presiden, DPR, MPR, termasuk lembaga-lembaga hukum lainnya, utamanya militer, khususnya militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, siap mengabdikan diri ke manunggalan TNI sesuai dengan komitmen bahwa ABRI manunggal rakyat. Maka ABRI harus ada di gugus depan untuk mempertahankan kedaulatan bingkai NKRI tanpa mundur selangkah pun. Siapapun yang melakukan penghujatan dan pengkhianatan atas negara ini, tindaki tanpa disebut pasal, bab, dan ayatnya. Karena Pancasila menjamin sebuah keutuhan dan Pancasila menjamin sebuah kedamaian. Siapa yang melakukan sebuah bentuk-bentuk kerusuhan, baik itu informasi fitnah yang tidak benar, perlu secepat mungkin ditangani dan perlu secepat mungkin ditindaki agar tidak membias menjadi racun-racun yang akan bisa merusak generasi lain. Dalam kesempatan momen informasi ini atau kabar yang saya sampaikan ini, karena situasi sudah memang sangat dibutuhkan sebuah tindakan konkret harus dilaksanakan. Salam hormat saya kepada seluruh bangsaku, negeriku, masyarakat bangsa Indonesia. Salam merdeka, salam perdamaian. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita bangun Indonesia seutuhnya dengan bangunan silaturahim. Bangunlah jiwanya secara spiritual dari keadaan yang ada dari Pancasila itu sendiri, dan bangunlah jasmaninya dari rangka negara itu sendiri. Maka bangunlah spiritual, karena rangka yang dibangun kebanyakan diperandakan oleh spiritualnya. Maka bangun spiritualnya untuk jasadnya, supaya jasad kuat, spiritual kuat dari rohaninya. Maka inilah sebuah pengembangan agama, sebuah pengembangan keyakinan, dan semua pengembangan kepercayaan untuk bisa negara Indonesia menjadi negara terdepan untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan yang lebih baik, dan menampilkan yang benar-benar baik. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang memberikan akses dominasi kehidupan bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa Indonesia sebagai tolak ukur yang mengatur sebuah tatanan sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang 45 ikut melaksanakan ketertiban yang bersahkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam merdeka seluruh bangsaku dari negeriku yang ada. Kami atas nama putra-putra dari Timur Matahari Terbit menyampaikan berita dan kabar ini serta informasi ini. Bukan ditenggarai karena kepentingan dan bukan ditenggarai karena kemauan, tetapi ini karena sebuah himbauan harus disampaikan berdasarkan petunjuk waktu yang telah ditentukan. Mau atau tidak, suka atau tidak, harus sudah disampaikan dan kami menyampaikannya sesuai dengan berita dan risalah waktu yang ditetapkan. Terima kasih atas penyampaian singkat yang kami sudah sampaikan. Para pendengar sekaligus yang menerima sebuah informasi, mengkaji dan mengklarifikasi sebuah informasi dengan sebaik mungkin. Bila mana keterangan kurang mendapat sebuah keterangan lebih jelas, lebih terperinci, saya siap dipertanyakan dan siap memberikan jawaban sebagaimana keterangan yang saya sampaikan. Karena keterangan yang saya terangkan bukan keterangan sekedar dibuat-buat. Karena situasi yang saya lihat sesuai dengan kondisi kejadian, sudah banyak rentetan peristiwa dan kejadian yang tidak bisa teratasi. Semua berbahasa hukum, tetapi hukum yang dibahasakan tidak memiliki dasar pedoman dan pegangan. Hanya berdasarkan hitungan pasal, bab, dan ayat. Tetapi pasal dan bab dan ayat dijatuhkan ke dalam manusia selalu keluar dan melenceng jauh daripada pelaksanaan manusia itu sendiri. Sehingga pasal yang dimaksud adalah pemikiran yang jelas. Bab yang dimaksud harus perasaan yang tepat. Sehingga kaki dan tangan yang melaksanakan sebuah pekerjaan harus betul-betul terarah. Tidak sedikit melakukan sebuah kejahatan, tetapi melakukan sebuah kebaikan. Demi dan bertujuan untuk bagaimana menemukan sebuah kebijakan yang lebih baik yang berhubungan dengan Sang Holik. Kalau sudah barang tentu pertemuan pelaksanaan dengan Sang Holik, maka sudah barang tentu akan melaksanakan titah daripada Nabi dan Rasulnya sebagai pelanjut daripada titipan amanah yang diberikannya. Mari sana saudara yang jauh yang dekat, bapak-bapakku, ibu-ibuku, kakak-kakakku, adik-adikku, dan serta generasi-generasi selanjutnya. Mari kita renungkan dan kita renungi keadaan diri kita masing-masing, karena Pancasila itu adalah badan dan jiwa kita sendiri, sehingga perlu kita jaga dan perlu kita pelihara. Tidak ada agama yang lebih mulia, tetapi yang mulia agama adalah bagaimana memelihara diri, memelihara sesama. Itulah agama kemuliaan di sisi Allah. Karena agama semua benar jalannya, hanya pelaksanaan berbeda-beda. Islam spesifik jalannya. Islam tidak bisa memecah bola, tetapi Islam adalah pemersatu agama yang mengikat seluruh agama, karena dia adalah sebuah perkumpulan pengaturan keterangan agama, sehingga dia menyatukan silaturahmi dari mata rantai agama dunia. Maka Islamlah sebagai perjalanan yang mengatur sebuah tatanan peradaban Islam yang islami, Islam yang madani, Islam yang ba'adatan taibatun robul jelil. Inilah Islam yang sebenar-benarnya. Mari sana saudara, jauh dan dekat, dalam dan luar, saatnya kita benahi apa yang sudah keliru di dalam benak kita. Kita hilangkan apa yang sudah tidak benar dalam diri kita. Marilah kita ambil yang punya hikmah demi kepentingan kita pribadi, keluarga, umum maupun bangsa kita. Karena kita bagian yang diwajibkan untuk menerapkan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, dan sebuah ketulusan. Mari sana saudara kita renungkan Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sumber daripada segala sumber dasar-dasar hukum yang ada di negara kita. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas kelayakan-kelayakan organisasi kenegaraan dan memberikan keterangan kepada organisasi-organisasi kelembagaan negara dengan sejelas mungkin, sebaik mungkin, agar tidak salah menerjemahkan sebuah bentuk hukum dan undang-undang dasar, sehingga yang dipinjamkan menjalankan hak dan kewajiban tidak menyalahgunakan kewajibannya. Saya mintakan penjelasan-penjelasan harus terperinci dan rinci, agar semua dapat memahami dan mengerti dengan baik, sehingga yang memimpin dapat jalan kepemimpinan, yang dipimpin dapat jalan karena dipimpinnya. Apa yang arti dipimpin dan memimpin, sehingga dia dapat menempatkan penempatan sesuai dengan tempat masing-masing yang ada.
Terima kasih sebesar mungkin yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya sampaikan mohon maaf. Tetapi saya kalau dipertanyakan akan mempertanggungjawabkan segala pertanyaan. Baik itu dari pemerintah maupun dari pribadi masyarakat bangsa Indonesia. Karena saya sampaikan ini menurut situasi dan kondisi dan keadaan pandangan yang saya lihat. Sudah sewajarnya dan sudah seharusnya diterangkan dan dijelaskan. Tinggal bagaimana akal pemikiran sehat kita untuk mengkaji dan mendaur sedalam mungkin bagaimana kajian-kajian sumber dasarnya sehingga hal-hal ini bisa menjadi salah satu bagian daripada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, salam merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.